Shalom, selamat pagi seluruh sidang Jumat semua. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang sidang Jumat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, serahkanlah hidupmu. Tuhan, sebentar kami akan membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami Tuhan, para pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin membuka ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. 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 Sidang Jemaat masih bangkit berdiri. Selanjutnya kita ganti pujian kita dengan bersama Yesus lakukan perkara besar. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang bukan. Bersama Yesus ada jalan keluar.
pujian kita dengan betapa hebat. Pujian kita dengan besarkan nama Tuhan.
kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Saya undang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindungan
sebagai dasar bagi firman-Mu, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga berkati Ibu Gembala kami yang akan menaburkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul Hidup adalah Perjuangan. Puji Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini kita semua merasakan bahwa hidup kita ini kok seolah-olah lebih berat dari masa-masa yang lalu. Dalam segala hal sepertinya dibutuhkan usaha lebih, ya. Harus ada perjuangan, harus ada semangat, harus ada usaha kerja keras gitu. Nah, pagi hari ini supaya kita boleh senantiasa kuat, semangat di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara semua. Memang kita di dunia ini hidup tidak sekedar hidup, ya. Memang kita harus ada perjuangan, harus ada usaha untuk bisa bertahan, bahkan untuk bisa menjadi pemenang. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 demikian firman Tuhan. Surat Filipi pasal 2 ayat 12. Mari kita buka sama-sama Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, saudara, di sini Rasul Paulus mengingatkan untuk meraih kepada garis finish, tujuan kita adalah surga, tujuan kita adalah hidup kekal, keselamatan. Untuk selamat pun kita harus mengerjakannya, ya. Setelah kita terima Tuhan, kita selamat, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, tetapi kita berusaha untuk makin seperti Yesus, untuk belajar karakter kita menjadi makin sama seperti Kristus. Nah, untuk itu harus ada usaha, harus ada perjuangan, bahkan pengorbanan, saudara. Kadang harus bayar harga, walaupun mungkin pengiringan kita kepada Tuhan tidak dilihat orang di sini katakan, tetapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jalan untuk mencapai keselamatan memang tidak mudah, ya. Tetapi mari kita mau kerjakan keselamatan itu. Dalam hidup ini kita juga harus terus berjuang untuk menghadapi berbagai hal. Sebagai pelajar, ya, banyak saingan. Nanti kalau sudah tamat SD ke SMP, diterima ndak SMP ini, favorit mungkin yang diidamkan, SMA. Belum lagi nanti cari perguruan tinggi, belum lagi nanti mencari kerja. Dalam pendidikan pun, kalau mau menjadi seorang yang sukses, harus berjuang. Gak bisa diam-diam saja langsung lulus sarjana, langsung dapat kerjaan. Seorang pelajar untuk menjadi yang terbaik, tentu dia harus berjuang, harus mengorbankan waktu, bayar harga. Kalau yang lain mungkin mereka biasa-biasa saja, santai-santai saja, nggak belajar. Karena mereka tidak menginginkan mungkin hasil yang optimal. Tapi kalau kita mau menginginkan hasil yang baik, tentu kita harus berjuang supaya dalam pendidikan itu berhasil. Demikian pula di dalam melawan penyakit, ya. Kadang-kadang hari-hari ini kan kita dengar orang yang sehat-sehat tiba-tiba kena sakit. Dan untuk mempertahankan supaya tetap semangat, tidak termakan oleh rasa khawatir, takut, jangan-jangan ini corona, jangan-jangan ini. Pokoknya kalau sudah batuk, sudah panas tinggi, itu kan larinya. Nah, itu pun kita harus berjuang untuk mengalahkan pikiran-pikiran jahat itu, ya, supaya kita punya pikiran positif. Kita harus berjuang untuk melawan penyakit, berjuang melawan godaan, berjuang melawan kemalasan. Saya pun walaupun sebagai hamba Tuhan bukan berarti saya tidak berjuang, saudara.
untuk tetap bisa melayani sampai hari ini, selain yang pertama pasti mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudus, saya pun harus ada usaha, harus ada niat untuk terus tetap melayani Tuhan, walaupun dalam banyak keterbatasan, ya. Nah, itulah yang disebut berjuang. Jadi tiada hari tanpa perjuangan. Nah, kalau kita mau meraih surga, dalam dunia pun kalau mau bahagia, mau sukses, mau sejahtera, harus berjuang kan, supaya dapat tercapai apa yang menjadi cita-cita kita. Apalagi di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, kita pun harus berjuang, berusaha, nggak boleh berhenti, supaya kita sampai kepada tujuan, yaitu surga yang mulia. Salah satu contoh tentang berjuang ini juga Yesus katakan di dalam Lukas pasal 13. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 24. Lukas pasal 13 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tak akan dapat. Nah, untuk masuk surga pun Tuhan bilang apa? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Bayangkan kalau pintu sempit dan banyak orang mau masuk. Untuk bisa melewati pintu sempit itu diperlukan perjuangan, ya kan? Berdempet-dempetan, rela mungkin kesodok ke sana kemari, keinjek kakinya. Itulah yang disebut berjuang. Tetapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa sampai kepada tujuan, kita akan merasa sukacita. Karena memang itu tujuan kita, bukan sebagai orang percaya. Untuk masuk surga pun butuh perjuangan. Hanya orang yang mau berjuang, yang tidak mudah menyerah, yang akan fokus tiba pada tujuan. Sebab itu sebagai orang muda, jangan berhenti, jangan menyerah ketika ada masalah datang, baik dalam pekerjaan, dalam studi, ya. Siapapun kita, Bapak Ibu, sebagai pelayan Tuhan, saya pun diberkati lewat firman ini. Saya nggak boleh menyerah, nggak boleh berhenti melangkah. Saya harus terus berjuang, fokus pada tujuan, yaitu mahkota yang indah di surga. Nabi Yeremia, dia pernah mengalami satu situasi. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 12, ayatnya yang ke-5, demikian firman Tuhan. Saudara buka Yeremia pasal 17 ayat 5. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Saudara yang dikasihi Tuhan, perjuangan itu harus mempunyai sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah seperti sikap seorang atlet yang sedang bertanding. Yang ada di benaknya, saya harus juara. Apapun yang terjadi, saya harus menang. Saya harus mendapatkan piala mahkota. Nah, saudara, nggak ada orang bertanding itu tanpa rintangan, tanpa tantangan. Kalau dia takut menghadapi rintangan dan tantangan, dia akan kalah sebelum bertanding. Tapi setiap rintangan dan tantangan itu harus dihadapi. Tidak ada yang namanya kata menyerah bagi seorang atlet. Begitupun perjalanan iman orang percaya, saudara dan saya. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Tapi jangan membuat kita berhenti. Saya ingat khotbah Ibu Andi hari Jumat, ya, bahwa kalau iblis berseru, maju saja. Katakan jangan maju, maju saja. Percayamu beri menang oleh kuasa Tuhan. Mahkota tersedia. Kenapa kita maju? Karena kita tahu di balik perjuangan, di balik bayar harga yang kita lakukan, ada mahkota yang menanti kita. Memang di dunia ini banyak yang menghalangi kita, bagaikan orang yang melewati pintu yang sesak. Tapi kalau kita maju saja, Tuhan pasti menyertai. Kita akan mencapai kepada tujuan. Mahkota sudah tersedia. Nah saudara, begitupun perjalanan iman percaya kita. Ada tantangan, hadapi. Kita harus berani pikul salib. Sejak kita menerima Kristus, kita tahu bahwa kita harus berani pikul salib hingga kita sampai kepada tujuan kita, surga
yang mulia. Kalau kita kembali ke Yeremia tadi, Nabi Yeremia berkata di dalam pasal 12 ayat yang pertama, Nabi Yeremia ini dia mengeluh kepada Tuhan sehingga muncul ayat, jika engkau berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda. Kalau saudara baca ayat yang pertama, di situ dikatakan keluhan Yeremia dan jawab Allah. Ayat 1, engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau, tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah muncul hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Nah, jadi Yeremia sedang hendak berdalih dengan Tuhan. Dia nggak terima, dia butuh keadilan. Tuhan, mengapa hidup orang fasik kok jauh lebih makmur, jauh lebih diberkati? Seharusnya enggak dong. Kalau saudara baca ayat yang kedua, engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar, mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Jadi seolah-olah orang fasik itu diberkati. Nah, maunya Yeremia seharusnya orang fasik itu dihukum. Seharusnya kan orang fasik itu tidak berhak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Nah, ketika Nabi Yeremia berkeluh kesah seperti ini, melihat orang yang jauh dari Tuhan lebih baik hidupnya, orang yang tidak setia kok keadaannya sehat-sehat saja, Yeremia butuh penjelasan yang dari Tuhan. Lalu Yeremia membandingkan hidupnya dengan orang-orang fasik. Yeremia mulai berpikir, seharusnya orang-orang fasik itu dihukum. Seharusnya orang-orang fasik itu, kalau saudara baca ayat yang ketiga, ditarik keluar seperti domba sembelihan. Kok mereka malah baik-baik saja, tidak dihukum? Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan menjawab di ayat yang kelima itu, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Jawab Tuhan ini artinya apa? Jika orang berjalan kaki dan kita lari, kita sudah menggerutu. Seharusnya kan kita menang. Bagaimana kita akan mengalahkan kuda? Coba. Jadi kita itu lari. Lalu di sana ada orang berjalan kaki. Kita sudah mengeluh. Bagaimana nanti kalau menghadapi kuda? Lari kuda itu kan lebih kencang. Artinya apa? Akan ada ke depan tantangan yang jauh lebih besar. Kalau kita menghadapi tantangan yang kecil, makanya Tuhan kadang izinkan masalah persoalan datang untuk menguji kita. Kalau kita lulus ujian, datang masalah yang lebih besar, kita akan tahan uji, saudara. Jadi jangan takut menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Tantangan yang kita hadapi, firman Tuhan bilang pencobaan yang kamu hadapi itu tak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberi jalan keluar, itu janji Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji, Dia selalu tepati. Jadi kalau hari ini kita mungkin seperti Nabi Yeremia, dalam hati bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Orang fasik sepertinya kok jauh lebih enak hidupnya dibanding saya. Butuh keadilan dari Tuhan. Ini jawaban Tuhan. Ya, kita harus hadapi. Ya, kita memang sedang hidup ini perjuangan. Kita harus menghadapi, tidak boleh menggerutu, tidak boleh bersungut-sungut. Karena tantangan yang kita hadapi itu tidak seberapa. Yang pertama, saat kita menghadapi tantangan, firman Tuhan bilang apa? Jangan menyerah. Ya, jika judul firman ini hidup adalah perjuangan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, bukan? Tidak ada perjuangan tanpa ada tantangan. Namanya berjuang. Bangsa Indonesia berjuang sampai titik darah penghabisan. Artinya kalau boleh sampai nafas terakhir kita terus berjuang, kan begitu. Nah, setiap tantangan yang kita hadapi, kita harus berani untuk menjalaninya. Karena kita percaya ada Tuhan yang menyertai. Saudara ingat janji Tuhan? Saya catat di sini dalam Keluaran 14 ayat 14. Kalau saat ini saudara menghadapi tantangan, sementara saudara lihat tetangga saudara, teman kantor saudara, mereka jauh dari Tuhan,
kok sepertinya diberkati, sepertinya baik-baik saja. Sementara kita harus menghadapi perjuangan. Percayalah, kalau saudara berani menghadapi, saudara akan beroleh kekuatan, saudara akan beroleh kemenangan. Karena ada Tuhan yang menyertai. Keluaran 14 ayat 14 katakan apa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Untuk itu jangan lihat tantangannya. Bagi Tuhan, masalah sebesar gunung pun asal bersama Tuhan itu kecil. Nah, di situ justru bersyukurnya kita. Kita punya Tuhan yang berperang, bukan kita. Mau masalah besar, masalah hebat, bukan kita yang menghadapi. Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Yesus yang ada dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 13 kan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini bukan hanya perkara rohani, saudara. Ayat ini bicara tentang makan minum pakai. Karena ayat sebelumnya kan cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Bahkan menghadapi masalah ekonomi, menghadapi masalah bisnis mungkin yang hari-hari ini berbeda, mari kita tetap kuat, kita tetap semangat. Buktinya saudara bisa melewatinya, ya kan? Bisa menjadi orang pemenang. Saudara masih bisa ada yang berjualan, masih bekerja, masih menghasilkan uang untuk makan sehari-hari, masih cukup, masih bisa biaya sekolah, masih bisa bayar listrik. Itu semua kemurahan Tuhan. Dia yang memberi kekuatan kepada segala perkara. Kita bisa tanggung karena ada Tuhan yang memberi kekuatan. Bahkan di dalam Ibrani 13 ayat 5 ini juga bicara tentang makan minum pakai. Di situ bagian B dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia Allah yang kita sembah, Immanuel. Apapun tantangan yang kita hadapi, entah itu menghadapi kuasa iblis, kuasa jahat, roh yang ada dalam kita lebih besar. Menghadapi masalah finansial, masalah keuangan, makan minum pakai, pekerjaan, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Tuhan sudah siapkan, merancangkan masa depan yang indah. Jangan merasa lelah. Kalau hari ini saudara seolah-olah seperti orang yang berlari dan lelah, ya, pada Yesaya 40 ayat 29 dikatakan. Mari buka Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Pagi hari ini, jika saudara merasa lelah, entah itu menghadapi apapun, datang pada Tuhan. Karena Dia sumber kekuatan. Dia memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Bukankah Yesus berkata, mari kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Hari ini adalah saat yang tepat. Saat kita merasa lelah, saat kita butuh kekuatan, datang kepada Tuhan. Dia yang akan memberi kelegaan. Kalau kembali ke Yesaya 40 tadi ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, betul kita berlari, tapi kita tidak menjadi lesu. Seperti apa kata Tuhan ketika Dia menegur Nabi Yeremia. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau dilelahkan, nah, supaya kita tidak menjadi lelah, kita perlu Tuhan. Kita perlu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kita perlu tiap hari katakan, pegang tanganku Roh Kudus. Kita perlu tiap hari datang kepada Tuhan, mimpin Dia menuntun hidup kita. Sehingga kita seperti raja wali yang terbang tinggi, menghadapi badai apapun tidak menjadi lelah. Firman-Nya berkata, mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi pagi ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan, Dia sanggup beri kemenangan. 2 Tawarikh 12 ayat 7. Mari kita buka 2 Tawarikh 12 ayat 7 dikatakan, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jika hari ini saudara tidak bersemangat, lemah dan lelah,
menghadapi hari-hari yang sepertinya berat. Tapi ingat, bersama Tuhan kita akan diberi kekuatan. Ya, tapi kamu ini kuatkan hatimu. Jangan lelah semangatmu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada Tuhan. Ya, kita harus terus melangkah. Jangan berhenti. Kita harus terus berjuang. Karena Rom 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus justru di saat Rasul Paulus menghadapi tantangan. Paulus sedang menghadapi bahaya maut. Paulus sedang menghadapi seperti bagaikan domba yang siap disembelih. Paulus sedang dalam tindasan. Paulus sedang dalam penganiayaan. Kelaparan, terombang-ambing di tengah laut. Tetapi Paulus menuliskan, dia kuat, dia bertahan menghadapi semua itu karena apa? Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi apapun masalah persoalan yang kita hadapi, ingat, saudara lebih dari pemenang. Saudara tidak berperang sendiri. Tuhan yang berperang di kita. Tuhan sekali-kali tidak tinggalkan kita. Dan segala perkara kita bisa tanggung bersama Tuhan. Yang kedua, saat menghadapi masalah dalam perjuangan sampai langkah akhir, jangan kita lari dari masalah. Ada satu contoh di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai 2. Di sana diceritakan ada sebuah keluarga yang terdiri dari Elimelek ayah, Naomi istri, dan dua anaknya Mahlon dan Kilion. Saat di Bethlehem, arti Bethlehem sendiri adalah rumah roti, rumah yang diberkati. Tapi ketika terjadi kelaparan, dia malah pergi ke Moab. Dan apa yang terjadi? Di luar Tuhan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Elimelek mati, Mahlon dan Kilion mati. Lalu kedua menantunya, Rut dan Naomi, masih muda, belum punya anak, disuruh pulang oleh Naomi karena Naomi mau kembali ke Bethlehem. Nah, singkat cerita, akhirnya Rut mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem. Ketika Naomi masuk Bethlehem, Naomi ini kan memang cantik. Semua orang melihat kecantikannya, tapi sudah tua gitu. Jadi itu kok kayak Naomi ya, tapi kok beda seperti itu. Orang mulai memperbincangkan Naomi. Tapi apa kata Naomi? Naomi bilang, itu bukan saya. Aku telah menghadapi banyak kepahitan. Saudara, Naomi, dia sudah menghadapi banyak kepahitan. Itu karena pilihannya Naomi sendiri. Naomi memang wajahnya sudah tidak secantik dulu sehingga orang memperbincangkannya. Bukannya bilang, saya bukan Naomi, enggak. Dia ngaku, betul, saya Naomi. Tapi jangan panggil saya Naomi, panggil saya Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Saudara, Naomi mengalami hal pahit karena pilihannya sendiri. Itu contoh pertama. Contoh kedua siapa? Yunus. Satu kali Tuhan memerintahkan Yunus ke kota Nineve. Itu ada di kitab Yunus pasal 1. Tapi Yunus berusaha melarikan diri ke Tarsis. Apa yang terjadi saat kita melarikan diri dari masalah? Ya, dia kan takut untuk menghadapi orang Nineve. Jadi dia melarikan diri. Padahal Tuhan kan menyertai. Ketika dia lari ke Tarsis, di tengah laut terjadilah apa yang namanya ombak besar, angin ribut. Semua barang sudah dibuang ke laut,
kerugian berapa sudah itu. Mulai dari makanan, emas, kain-kain, semua barang dilempar ke laut. Itu kapal tetap terombang-ambing. Sampai satu saat Yunus mengakui itu karena perbuatannya. Dan Yunus harus dilempar ke laut dan dimakan oleh ikan besar. Nah, saudara, kenapa Yunus lari dari kenyataan? Dia menghindar dari orang-orang Niniwe yang dia pikir orang Niniwe itu jahat. Masa Tuhan nanti beri dia pengampunan gitu kan? Ternyata saudara, saat kita melarikan diri dari satu masalah, bukan pertolongan yang kita dapat. Seperti Yunus, akhirnya dia harus dilempar ke laut. Itu satu masalah yang luar biasa. Coba lihat laut aja kita udah gemetar. Dilempar ke laut, ditelan ikan lagi. Itu sepertinya cerita biasa. Tapi coba kalau kita jadi Yunus, itu sesuatu yang mengerikan. Bukankah Yohanes 15 ayat 5 katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dalam menghadapi masalah, situasi sulit hari-hari ini, jangan pernah kita lari dari masalah. Jangan kita lari dari Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kalau kita kembali kepada Yeremia 12 tadi ayat 5 dan bagian B. Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Saudara, jelas di sini dikatakan, jika di negeri yang damai, negeri yang aman saja engkau tidak bisa memiliki ketentraman, apa yang akan kau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Coba saudara bayangkan, bukankah kita saat ini tinggal di negeri yang damai? Ya, kalau saudara bandingkan, saya sering melihat berita-berita luar negeri, saudara. Kayaknya orang yang paling nyaman, damai itu kita. Kita ini bersyukur tinggal di Indonesia. Saudara mau makan apa aja, 24 jam saudara keluar rumah, saudara dapat menemukannya. Saudara mau butuh orang, tinggal telepon, orang bisa datang. Bahkan teriak, tetangga sebelah bisa datang. Ini kita di tempat yang aman, saudara. Kalau di tempat yang aman seperti ini saja kita tidak merasa aman, bagaimana mungkin kita ada di belukar sungai Yordan, hutan belukar, di mana banyak binatang buas, ya, banyak pohon-pohon besar yang merintangi jalan mereka, yang dihuni oleh binatang buas. Sekali lagi, masalah tidak perlu kita hindari. Mau saudara pergi ke bumi manapun, di sana akan ketemu apa yang namanya masalah. Kita harus menghadapi. Ada lagu kan, bersama Yesus kita akan bisa melakukan perkara yang besar. Belajar kepada Daud. Daud saat seluruh Israel, bahkan Raja Saul gemetar menghadapi orang Filistin. Ya, semua raja takut menghadapi orang Filistin, menghadapi Goliat. Tetapi Daud tetap maju. Kenapa? Karena Daud percaya ada Tuhan yang menyertai. Tantangan apapun yang hari ini sedang kita hadapi, baik sebagai orang muda, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apapun kita pasti kita punya tantangan. Tapi mari kita mau menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan pasti berserta. Jangan lari dari masalah. Jangan tinggalkan Tuhan gara-gara masalah. Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara, Tuhan Dia tempat perlindungan kita. Dia pembela kita. Allah yang bela. Siapa ada lawan Dia. Jadi jangan kita takut menghadapi tantangan. Ayat yang mengatakan walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di kananmu, itu kan berarti di situasi di mana ada perang, ada 1000 rebah, 10.000 rebah, tapi kita hanya menontonnya. Itu kan bicara tentang perlindungan Tuhan. Dalam situasi keadaan apapun, di hutan belukar sungai Yordan sekalipun, yang di sana ada banyak tantangan binatang buas, selama kita bersama Tuhan, kita akan merasa aman. Karena Tuhan yang melindungi kita. Jadi hadapi setiap tantangan. Asal ada Yesus, di dalam Yesus ada kemenangan. Terakhir, dalam menghadapi tantangan, jangan menyerah, tetapi fokus pada tujuan. Tujuan kita adalah surga. Filipi 3 ayat 13 bagian B. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tujuan kita adalah surga. Jadi untuk menuju ke sana banyak tantangan, banyak rintangan dalam dunia ini untuk menghalangi langkah kita. Tapi mari kita berlari-lari pada tujuan, karena ada kepastian sampai langkah terakhir ketika kita tetap melekat pada Tuhan. Perjuangan-perjuangan yang kita hadapi di dunia ini tidak seberapa. Tuhan pasti beri pertolongan, Tuhan pasti beri kemenangan, dan kita akan mendapatkan mahkota surga yang mulia yang Tuhan sudah siapkan. Malam ini, pagi ini, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami sudah dengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kalau firman-Mu mengingatkan kami. Dalam dunia ini kami berjuang Tuhan. Ada banyak hal yang harus kami perjuangkan untuk mempertahankan iman kami, untuk mempertahankan kekudusan kami, untuk meraih apa yang menjadi cita-cita kami perlu perjuangan. Sebab itu tolong kami supaya kami tidak gampang menyerah ketika menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Karena kami percaya kami punya pembela, Allah yang selalu berperang ganti kami, bahwa segala perkara kami akan bisa lakukan bersama Engkau. Sebab itu mari Tuhan, Engkau sertai setiap umat-Mu, berkati setiap umat-Mu, kuatkan kami untuk bisa menghadapi berbagai macam tantangan ini, sehingga kami bisa sampai tujuan. Kami bisa sampai langkah terakhir, tetap percaya kepada Tuhan. Mahkota tersedia di surga. Berkati seluruh umat-Mu, besar kecil, tua muda, pria wanita. Kalau Kau dapati ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kau dapati ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan beri jalan kelepasan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, Tuhan berkati dengan kecerdasan. Buat semua yang bekerja, Tuhan berikan hikmat. Bahkan semua jemaat-Mu, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk menghadapi hari-hari ke depan dengan penuh kekuatan yang dari Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.